Pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini sangat berpengaruh bagi situasi lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Menurunnya mobilitas masyarakat di jalan raya berpengaruh pada menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran di Kota Denpasar. Menurut Kasat Lantas Polresta Denpasar AKP Adi Sulistyo-Utomo, situasi arus lalu lintas berbeda sekali pada saat pandemi COVID-19, yakni penurunan drastis volume kendaraan yang ada di jalan raya. Pada daerah selatan atau daerah pariwisata sangat tipis arus lalu lintasnya. Namun daerah utara sedikit peningkatan karena mobilitas orang lokal yang banyak pelaksanaan di jalur Gatot Subroto. Selama ini personel pengaturan yang sebelumnya di jalur jalan wisata dipindahkan ke utara untuk mengantisipasi naiknya mobilitas kendaraan masyarakat lokal. Sedikitnya 20-30 personel dikerahkan terutama sepanjang Gatsu Barat. Sementara Gatsu Timur melibatkan Polsek. Sementara perbandingan laka lantas di tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan. Januari-September 2019 terjadi 381 kejadian dengan meninggal dunia 86 orang, luka berat 157 orang, luka ringan 357 orang dan kerugian mencapai 836 juta rupiah. Sementara pada periode sama di tahun 2020 terjadi 335 kejadian dengan meninggal dunia 63 orang, luka berat 33, luka ringan 472, dan angka kerugian mencapai 620 juta rupiah. Penurunan diakibatkan oleh kurangnya keterlibatan orang asing saat pandemi, mobilitas anak-anak sekolah, karyawan, serta penyewaan sepeda motor di jalan raya. Tahun 2020 ini ada 335 kejadian dengan meninggal dunia 63. Jadi untuk angkanya kejadian tidak terlalu signifikan tapi menurun untuk angka kejadian, tapi untuk angka meninggal dunia juga ada penurunan yang cukup signifikan dari meninggal dunia 86 menjadi 63. Jadi memang ada sedikit mempengaruhi situasi pandemi ini karena mobilitas juga berkurang dan keterlibatan terutama orang asing juga berkurang. Di situ berkaitan dengan mobilitas. Yang pertama, orang asing di sini cukup menurun drastis. Yang kedua, anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah dan pekerja ini rata-rata juga menurun mobilitasnya. Untuk tingkat pelanggaran yang di tahun lalu rata-rata penindakan target mencapai 100%, kini di saat pandemi diturunkan menjadi 50% yang pelanggarannya banyak dilakukan anak-anak sekolah, serta wisatawan asing yang belum bisa menyesuaikan diri dengan peraturan lalu lintas di Indonesia. Ditambahkan saat ini banyak dilakukan sosialisasi memakai masker, namun di sisi lain banyak pengendara tidak memakai helm. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan keduanya demi kesehatan dan keselamatan. Karena pandemi ini banyak sekali sosialisasi tentang masker. Jadi yang sering kami temukan adalah memakai masker, mengendarai kendaraan bermotor, memakai masker malah tidak memakai helm. Ya, jadi itu juga tidak bagus. Jadi untuk keselamatan lebih baik dipakai keduanya, masker dan helm. Raiswantara, Bali.